Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Selesai. Oke, sekarang Ibu presentasi dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, sakit. Baik. Jihan ada, Fitri ada, Mila ada. Baik. Nah, sekarang Ibu mereview tentang pertemuan yang kemarin ya. Masih ada yang ingat? Ya, baik. Teks LHO. Teks LHO adalah teks yang memaparkan hasil observasi secara sistematik, objektif, sesuai dengan kenyataan. Jadi gitu ya. Paham? Baik. Sekarang Ibu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teks eksposisi. Silahkan dibuka bukunya halaman 15. Dan kemarin Ibu sudah memberi tugas ke kalian tentang apa itu teks eksposisi. Siapa yang sudah tahu apa itu teks eksposisi? Baik. Ya. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang memuat secara singkat dan padat. Nah, jadi teks eksposisi berisi tentang informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Nah, tujuan teks eksposisi sangat jelas ya. Adapun tujuan teks eksposisi tersebut yaitu menjelaskan tentang informasi, tentu agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Dalam teks eksposisi tersebut sudah jelas menjelaskan tentang suatu itu kejadian atau informasi yang dimuat secara singkat dan padat. Baik, sudah mengerti? Oke, lanjut ya. Selain itu juga, bagaimana si pembaca itu bisa mengerti setelah membaca teks eksposisi tersebut? Nah, makanya kebanyakan teks eksposisi itu diambil dari suatu peristiwa, kejadian yang sering terjadi. Contohnya di buku ada ya. Coba dilihat. Nah, ada beberapa contoh tentang eksposisi pendidikan, kesehatan, tentang eksposisi kebersihan lingkungan. Baik, Ibu lanjut ya. Selain itu, coba dilihat di bukunya. Dalam teks eksposisi tersebut terdapat beberapa struktur teksnya. Bagian-bagiannya apa saja sih yang ada di teks tersebut? Yaitu ada 3. Yang pertama, kenyataan, argumen. Yang ketiga, penegasan. Nah, di
Di pernyataan pendapat bisa disebut dengan tesis. Biasanya pernyataan tersebut di bagian paling awal, paling atas. Jadi teks eksposisi paragraf pertama disebut dengan pernyataan pendapat yang berisi tentang penyataan tentang entah itu kejadian, entah itu peristiwa, dan pendapat si penulis. Yang memberikan pendapat penulis itu ditaruh di bagian awal. Gimana? Sudah mengerti? Oke, baik. Selanjutnya yang kedua ada argumentasi. Yaitu argumentasi di sini bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis dalam menolak suatu gagasan. Nah, jadi bagaimana si penulis bisa berargumen tentang informasi tersebut dan bagaimana ia bisa memperkuat alasan kenapa sih dibikin teks eksposisi itu, gitu kan? Terus ada yang bilang, apa ada buktinya? Ini bohongan atau tidak? Ini terjadi atau tidak sih? Gitu kan? Argumen. Oh, ini ternyata adanya argumen tersebut si pembaca itu bisa mengetahui, oh benar, ternyata kejadian peristiwa ini benar-benar terjadi. Oke, baik. Selanjutnya penegasan ulang pendapat. Bagian yang berisi penegasan ulang si pendapat penulis. Nah, yang awal tadi itu ada pernyataan pendapat, terus itu ada di awal paragraf yang dijelaskan teks eksposisi tersebut. Baik, gue lanjut ya. Nah, di bagian akhir ini ada gagasan ulang. Jadi si penulis membuat penegasan ulang yang benar-benar. Hasil akhir dari hasil teks eksposisi tersebut, walaupun dia sudah menyatakan pendapatnya di bagian awal tadi ya, tetapi harus ada penegasan ulang yang di akhir agar informasi tersebut betul-betul tidak bohong dan benar-benar terjadi. Jadi khususnya ada penegasan ulang, baik ya. Baik, sampai di sini sudah ada yang paham? Nah, itu struktur eksposisi ada 3 ya. Apa saja? Sebutkan kembali. Baik. Pernyataan, pendapat, argumentasi, penegasan, dan kesimpulan. Di sini selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok menjadi 4 bagian. 4 kelompok. Nantinya setiap kelompok itu
akan bekerja sama untuk menentukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sebelum membagi kelompok, Ibu menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu menjelaskan terlebih dahulu ya, lembar kerja ini untuk peserta didik. Silakan dibaca langkah-langkah di bagian sini yang nanti kalian diskusikan bersama kelompoknya. Ya, baik ya, nanti Ibu ini akan bagikan. Apakah kalian sudah paham semuanya dengan contohnya? Dimengerti? Oke, baik. Paham semua ya? Karena bel sudah berbunyi, Ibu tutup pembelajaran pagi hari ini ya. Sudah jelas semua kan? Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.